Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Abigail Uranian, mahasiswa Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Bisnis, semester 3 dari kelas 3 MP4. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok kami, yaitu ketenagakerjaan dan perburuhan. Yang pertama, pengertian dari ketenagakerjaan. Dalam dunia kerja, terdapat dua subjek yang harus kita perhatikan. Pertama adalah si pemberi kerja yang bisa berupa badan, perusahaan, atau perorangan. Kedua adalah pekerja sebagai orang yang diberi pekerjaan. Pengertian ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 bukan hanya sebatas kegiatan pada masa kerja saja. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Berikut ada beberapa pengertian ketenagakerjaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dr. A. Hamzah SH. Menurut Dr. A. Hamzah SH, ketenagakerjaan adalah tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar suatu hubungan kerja dengan alat produksi utama sebagai proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran. Kedua, menurut Alam S., ketenagakerjaan ialah penduduk yang berusia sekitar 15 tahun ke atas dari negara berkembang seperti Indonesia, yang mampu mengolah berbagai aspek dunia kerja menjadi buruan kompetitor. Sedangkan di negara maju, tenaga kerja yang diperbolehkan untuk bekerja berumur antara 15 hingga 64 tahun. Ketiga, menurut Eng Ahmad dan Epi Indriani, tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja. Menurut Dr. Payaman dikutip Ahamsa, tenaga kerja adalah produk yang sudah atau sedang bekerja, atau sedang mencari pekerjaan, serta yang sedang melaksanakan pekerjaan lain, seperti bersekolah, ibu rumah tangga. Secara praktis, tenaga kerja sendiri atas dua hal, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. A. Angkatan kerja terdiri atas golongan yang bekerja dan golongan penganggur atau sedang mencari kerja. B. Kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri atas golongan yang bersekolah, yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain-lain atau menerima penghasilan dari pihak lain seperti pensiunan dan lain-lain. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan beserta peraturan pelaksanaannya, dari peraturan pemerintah, peraturan menteri, hingga keputusan-keputusan menteri yang terkait, dapat ditarik kesimpulan adanya beberapa pengertian ketenagakerjaan sebagai berikut. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesainya masa hubungan kerja. Tenaga kerja adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang atau jasa untuk kebutuhan sendiri dan orang lain. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja untuk orang lain dengan menerima upah berupa uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Sedangkan buruh adalah mereka yang bekerja pada usaha perorangan dan diberikan imbalan secara harian maupun borongan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, baik lisan maupun tertulis, yang biasanya imbalan kerja tersebut diberikan secara harian. Materi kedua, hubungan kerja dan hubungan industrial. Yang pertama, hubungan kerja. Dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebut UUK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan tenaga kerja berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada pengusaha dengan menerima upah, dan sebaliknya pengusaha menyatakan kesanggupan untuk mempekerjakan pengusaha dengan membayar upah. Melalui terjadinya kesepakatan ini, muncullah hubungan yang sering membutuhkan antara
pekerja dan pengusaha. Hal ini merupakan hasil dari perjanjian kerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berikut ini 3 unsur penentu adanya hubungan kerja, yaitu pertama pekerjaan. Di dalam hubungan kerja harus ada pekerjaan tertentu sesuai perjanjian, karena dengan adanya pekerjaan suatu hubungan dinamakan hubungan kerja. Yang kedua, upah. Hak dan kewajiban tidak dapat dilepaskan dari hubungan kerja dan harus dilaksanakan secara berimbang di antara kedua belah pihak. Dalam hubungan kerja, pengusaha berkewajiban memberikan upah kepada pekerja dan secara otomatis pekerja berhak atas upah tersebut karena upah merupakan salah satu unsur pokok yang menandai adanya hubungan kerja. Yang ketiga, perintah. Di dalam hubungan kerja, unsur perintah juga merupakan salah satu unsur pokok. Adanya unsur perintah menunjukkan bahwa salah satu pihak berhak untuk memberikan perintah dan pihak yang lain berkewajiban melaksanakan perintah tersebut. Hubungan kerja pada dasarnya meliputi hal-hal mengenai pertama, pembuatan perjanjian kerja, yang kedua, kewajiban pekerja, ketiga, kewajiban pengusaha, keempat, berakhirnya hubungan kerja, dan yang kelima, cara penyelesaian perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Hubungan kerja tidak lepas dari adanya perjanjian antara pengusaha dan pekerja atau buruh, karena perjanjian inilah yang mengikat antara pengusaha dan pekerja atau buruh dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan pasal 51 ayat 1 UK. Dalam pasal 1 angka 14 UK dijelaskan perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Hubungan industrial. Hubungan industrial adalah serangkaian mekanisme yang memberikan gambaran akan terjadinya hubungan di antara para pelaku proses produksi terhadap barang dan jasa kepada para pemilik yang kemudian diatur dalam sistem pemerintahan. Hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang tersangkut atau berkepentingan atas produksi atau pelayanan jasa di suatu perusahaan. Pengertian hubungan industrial dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Nomor 16 disebutkan bahwa yang dimaksud hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pihak yang paling berkepentingan atas keberhasilan perusahaan dan berhubungan langsung sehari-hari adalah pengusaha atau manajemen dan pekerja. Di samping itu, masyarakat juga mempunyai kepentingan, baik sebagai pemasok faktor produksi yaitu barang dan jasa kebutuhan perusahaan maupun sebagai masyarakat konsumen atau pengguna hasil-hasil perusahaan tersebut. Ketiga, perlindungan tenaga kerja. Menyadari pentingnya tenaga kerja pada setiap lapisan, yakni perusahaan, pemerintah, dan masyarakat, maka diperlukan suatu pemikiran agar tenaga kerja atau pekerja agar dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan yang diamanatkan kepadanya. Begitu pula dengan kesehatan dan jaminan lainnya. Pemikiran-pemikiran tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan kerja bagi para tenaga kerja. Berikut merupakan perundang-undangan yang berkenan dengan perlindungan tenaga kerja, ialah yang pertama, Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua, Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketiga, Pasal 28D Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, tiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Keempat, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Secara teoritis dikenal ada 3 jenis perlindungan kerja, yaitu pertama, jenis perlindungan sosial tenaga kerja, yaitu suatu perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan. Yang kedua, jenis perlindungan teknis tenaga kerja, yaitu jenis perlindungan tenaga kerja yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk
menjadi agar tenaga kerja terhindar dari bahayanya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang dikerjakan. Yang ketiga, jenis perlindungan ekonomis tenaga kerja, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada tenaga kerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarga, termasuk dalam hal tenaga kerja tidak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Di antara sebab-sebab mutlak diperlukannya perlindungan bagi tenaga kerja adalah posisi tawar yang rendah, 2. Hubungan kerja yang tidak seimbang antara pengusaha dan pekerja atau buruh dalam pembuatan perjanjian, 3. Pekerja atau buruh diperlakukan sebagai objek, 4. Diskriminasi golongan. PHK atau lockout. PHK menyeratkan situasi sementara di mana majikan gagal memberikan pekerjaan kepada sekelompok pekerja karena kurangnya sumber daya. PHK berlangsung selama periode tertentu, yang ketika berakhir, karyawan akan dipanggil kembali oleh majikan untuk bergabung dengan kantor atau pabrik pada pekerjaan dan posisi yang sama. Namun, periode dapat meluas ke jangka waktu berapapun. Karyawan diberikan kompensasi yang memadai oleh pemberi kerja karena PHK terjadi di tempat pemberi kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan: pertama, pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. 4. Pekerja menikah. 5. Pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. 6. Pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam suatu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 7. Pekerja mendirikan menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja. Pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan perusahaan atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 8. Pekerja yang mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai perbuatan perusahaan yang melakukan tindak pidana kejahatan. 9. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Yang terakhir, pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Lockout, Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan penutupan perusahaan atau lockout sebagai tindakan pengusaha untuk menolak pekerja atau buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan pekerjaan. Lockout dapat dipahami sebagai pengecualian pekerja dari tempat kerja oleh majikan yang berlangsung sampai persyaratan tertentu disepakati oleh majikan dan karyawan. Dalam situasi ini, majikan menahan pekerjaan dengan menolak menempatkan karyawan di tempat kerja dan membatasi akses karyawan ke tempat kerja tanpa ada niat untuk menutup divisi atau unit. Dalam hal ini, karyawan dilarang memasuki lokasi perusahaan yang disebabkan oleh gangguan internal dan eksternal. Pada dasarnya, penguncian tidak lain adalah pemogokan manajemen selama perselisihan perburuhan, di mana para pekerja dipaksa untuk menyelesaikan persyaratan yang menguntungkan bagi manajemen. Hal ini diumumkan oleh manajemen sebagai akibat dari bentrokan antara manajemen dan pekerja karena tuntutan yang tidak dapat dibenarkan oleh pekerja atau perlakuan buruk terhadap pekerja oleh manajemen. Perbedaan antara PHK dan lockout. Yang pertama, situasi di mana majikan gagal atau menolak untuk memberikan pekerjaan kepada sekelompok karyawan yang berlangsung selama jangka waktu tertentu dikenal sebagai PHK.
Sedangkan lockout berkonotasi dengan penutupan sementara perusahaan oleh majikan yang disebabkan oleh kegagalan manajemen sebagai akibat dari gangguan internal atau